Selamat pagi saudara, selamat datang di Sapa Sulsel. Saya Panca Rizky akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk ke perbincangannya, kembali kami ingatkan Anda pemirsa Sapa Sulsel untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, guna mencegah penularan COVID-19. Nah, perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membuat kita harus memiliki kemampuan khusus. Nah, banyak lembaga pelatihan khusus yang menawarkan kursus dalam mengembangkan bakat anak yang salah satunya adalah pelatihan coding. Lalu bagaimana bentuk pembelajarannya dan ilmu seperti apa yang didapatkan? Inilah yang akan kita bahas bersama Pak Hadili, CEO WeCode School of Programming. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Panca, apa kabar? Baik. Bapak, apa kabar, Pak? Baik sekali, senang sekali bisa hadir dalam acara Sapa Sulsel hari ini. Baik, terima kasih. Dan ada Pak Han Tan, CTO WeCode School of Programming. Selamat pagi, Pak Han. Ya, selamat pagi Pak Panca. Baik, apa kabar, Pak? Baik sekali, senang Baik, sekali bisa puji hadir di sini Tuhan. sama-sama. Terima kasih. Nah, Ya. saya mungkin mau ke Pak Han dulu nih untuk siap. menjelaskan. Mungkin banyak pemirsa Sapa Sulsel yang belum familiar tentang apa yang disebut coding seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak Han, coding itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, seperti yang kita tahu bahwa coding itu sekarang lagi marak nih Pak. Baik. Ya, jadi apa itu sebenarnya coding? Jadi coding itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, ya, memberikan instruksi kepada komputer atau robot, bahkan nanti ke depannya mungkin di masa depan ada artificial intelligence. Baik. Ya, jadi singkatnya itu adalah seperti itu, dan sekarang kita lihat mungkin semua sektor mengarah ke situ. Semua sektor. Ya, jadi seperti yang kita tahu, hampir di setiap mata pencaharian di industri, mereka mulai menggunakan komputer. Baik. Tidak sedikit yang menggunakan robotik. Tidak sedikit juga yang mulai menerapkan AI. Ya, jadi kita butuh skill untuk berkomunikasi atau memberikan instruksi pada komputer atau robot atau AI tersebut. Baik, berarti ini kalau saya lihat lebih ke programming ya. Berarti membuat aplikasi, tapi Betul. mungkin terapannya lebih luas lagi kalau coding. Betul sekali, Pak. Nah, ini kan kabarnya Pak, saya ke Pak Hadi sekarang. Kabarnya Ya. Anda memiliki satu lembaga kursus pelatihan coding. Nah, Betul. yang bernama WeCode School of Programming. Nah, WeCode ini apa, Pak? Betul sekali ya, seperti saya bilang tadi bahwa WeCode ini sebetulnya adalah salah satu institusi terdaftar ya di Indonesia Baik. yang bergerak di bidang pembelajaran coding, Mas Pembelajaran Panca ya. Jadi kita memiliki kurikulum yang sangat detail sekali dan sangat sistemik. Memang target kita adalah lebih banyak ke program intrakurikuler, beda dengan Intrakurikuler. program pembelajaran coding dari institusi lain. Jadi Baik. kita target lebih banyak ke program intrakurikuler, begitu Mas Panca. Baik. Nah, WeCode ini sudah berdiri sejak kapan, Pak Hadi? Jadi kalau kita kembali ke belakang ya Mas Panca ya, sebetulnya WeCode ini adalah nama brand dari institusi ini ya. Nama perusahaannya adalah PT Rising Innovation Venture ya. Oke. Kalau kita telah lagi lebih dalam, Rising itu singkatan dari Republik Indonesia dan Singapura Baik. ya. Nah, sekitar bulan Maret tahun 2019 PT Rising ini kita bentuk dan penandatangan MOU itu di-witness oleh Bapak Menteri Rudiantara sendiri ya, waktu itu Menteri Kominfo, dan Pak Dubes Singapura waktu itu di ASBSD. Kenapa kita namakan Rising? Karena salah satu partner kita di PT Rising ini adalah salah satu orang yang memang terkenal di bidang programming ya, ataukah fintech. Dia adalah Presiden Singapore Fintech Association ya. Makanya kita adakan kerjasama ini. Alasannya adalah lebih banyak menjawab adalah kekurangan talenta Baik. dari sisi programming di Indonesia. Oke. Mas Panca tahu kan, sekarang kan kita masuk di era digital, transformasi industri 4.0. Kita sudah banyak perusahaan-perusahaan unicorn di Indonesia. Mungkin dari sisi pengembangan kita salah satu negara yang pengembangan digital transformasi ekonomi digital itu terpesat di Southeast Asia. Baik. Nah, kita butuh banyak talenta. Nah, di sini WeCode hadir untuk menjawab talenta itu, Mas. Ya. Baik. Nah, WeCode ini sendiri di Indonesia sudah berapa banyak nih Pak cabangnya? Baik, jadi prinsip kita di WeCode ini, kita sistem kerjasamanya sangat-sangat open sekali, Mas. Ya, dan tidak merugikan, kita bilang partner ya, karena kita ingin sama-sama mutual dan sama-sama berkembang dan mengembangkan
coding ini di tiap-tiap daerah di Indonesia. Target kita adalah ingin didirikan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin sekitar 34 kalau nggak salah ya sekarang ya. Iya. Ya. Nah, untuk saat ini kita sudah ada sekitar 18 Pak Han ya. Betul sekali Pak, Ya. 18. Ya. 18. Kita udah ada tersebar. Nah, untuk di Makassar sendiri baru-baru aja kita launching. Mudah-mudahan sudah beberapa sekolah yang kita sudah approach dan animonya lumayan bagus Mas ya. Baik. Kalau kita ngomong seberapa jauh sih spreadingnya atau ke cabangnya dari Wicode ini, kita sampai Papua pun ada Mas. Baik. Iya, Sampai jadi Papua sampai jauh Papua ya. jauh sekali Mas. Jadi harapan kita kayak gitu Mas. Jadi kita ingin di tiap-tiap provinsi Wicode hadir untuk Baik. menjawab tentang perihal coding ini. Oke. Nah, saya sempat melihat nih di bio-nya Instagram Wicode Siap. Makassar, adult and children. Berarti menyasar anak-anak dan juga dewasa seperti itu. Baik. Nah, untuk saya ke Pak Han. Untuk anak-anak sendiri, range umur yang disasar itu umur berapa saja, Pak Han? Siap. Jadi memang target kita itu adalah usia 4 tahun. 4 ya, tahun? dimulai dari 4 tahun Oke. sampai usia 18 tahun. 4 tahun Jadi kurang sampai lebih 18. mungkin preschool ya. Preschool, Oke. ya bahkan belum bisa baca, sudah bisa belajar coding, Pak. Wah, Ya, sampai hebat ya. SMA. Baik, 4 sampai 18 4 tahun. sampai 18. Kita tahu bahwa coding itu bagi orang awam, bahkan sebagian besar orang masih horor ya kelihatannya. Karena sekali. coding itu identik dengan mata kuliah untuk jurusan IT, Iya. programming yang berat-berat banget tuh kayaknya. Nah, ini yang disasar anak-anak cukup menantang sepertinya. Kenapa akhirnya memilih penting begitu untuk mengajarkan coding ini sejak dini? Ya. Jadi mungkin kita kilas balik sedikit ya Mas ya. Baik. Jadi memang di dunia ini tuh ada satu yang namanya global trends. Baik. Ya, global trends itu di mana tren di dunia pendidikan sekarang, ya banyak negara-negara di seluruh dunia, yaitu mulai mengimplement pendidikan coding sedari dini. Kenapa? Supaya nanti di universitas tidak horor lagi. Baik. Gitu. seperti Mungkin saya itu. boleh cerita sedikit dulu. Mungkin background saya IT, Pak. Baik. Ya, dari angkatan saya tuh sekitar 300 siswa, yang lulus paling setengahnya. Waduh, Ya, setengah. hanya 150 ya. Jadi sedangkan demand untuk tenaga coding ini sangat tinggi. Baik. Seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri sudah banyak unicorn ya. Iya. Nah, jadi makanya dengan demand yang sangat tinggi sekarang perlu disisipi sedari dini ya supaya coding itu tidak menjadi horor lagi. Nah, Ya, mungkin tapi itu. kalau untuk anak umur 4 tahun yang bahkan tadi Bapak bilang membaca aja belum bisa, coding udah bisa. Yes. Nah, terus pendekatannya itu seperti apa, Pak? Nah, ini yang menarik, Pak. Iya. Jadi kita mulai pendekatannya itu dengan yang namanya graphical coding. Graphical coding. Ya, jadi biasanya kan kalau coding itu kita syarat dengan mengetik dan membaca. Ya, jadi anak yang belum bisa baca gimana dong belajar coding? Itu Iya, dengan benar. menggunakan grafik. Grafik. Ya, jadi menggunakan gambar, icon, ya kan, dan suara, ya kan, itu mereka padukan menjadi satu. Ya, Baik. itu bentuknya itu seperti puzzle. Jadi mereka hanya merangkai puzzle, mungkin merangkai Lego, ya, dipasang-pasangkan untuk menjalankan program atau animasi. Baik. Ya, jadi bentuknya kenapa animasi? Supaya anak-anak itu seneng, ya kan. Jadi Iya, dia belajar benar. coding, wah ternyata ada pergerakan, gitu. Yang saya pasang puzzle-puzzlenya ini ternyata membuat satu perubahan. Baik. Ya, mungkin seperti itu. Nah, saya masih tertarik untuk mengupas lebih jauh nih Yes. mengenai kurikulum di Wicode sendiri. Tapi kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih bersama Wicode School of Programming, saya masih ditemani Pak Hadili dan juga Pak Hantan, selaku CTO dan juga CEO dari Wicode School of Programming. Nah, saya mau ke Pak Han dulu. Kita tadi sudah membahas bagaimana pendekatan Wicode ke anak-anak usia 4 tahun, seperti itu ya Pak. Siap. Nah, sekarang saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai kurikulum yang disajikan oleh Wicode School of Programming ini, Pak Han. Ya, jadi kurikulum kita, ya kebetulan ini kita pakai kurikulum yang populer di dunia sekarang. Ya. Baik. Jadi di Eropa dan di Amerika sekarang itu sedang ditekankan kurikulum STEAM namanya. Steve. Nah, STEAM itu sendiri adalah singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Math. Ya, Baik. jadi dari 5 pilar besar ini, ya dibentuklah kurikulumnya.
Jadi boleh dibilang setiap pelajaran dari Wecode itu mengandung 5 ini. Baik. Ya, jadi mungkin saya bisa tekankan ini seperti paket lengkap, Mas. Paket lengkap. Ya, jadi sekali belajar di Wecode, belajar science, teknologi, engineering, art, dan maths. Ya, Baik. seperti itu. Nah, saya sekarang tertarik nih ke Pak Hadili. Siap. Pak, bagaimana sih setelah Bapak melihat kehadiran Wecode ini dari 2019 gitu ya, animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan tentang coding ini seperti apa, Pak? Mungkin ini suatu challenge ya Mas Panca ya. Challenge. Ya, kenapa saya bilang challenge? Karena masih ada semacam paradigma yang salah tentang coding ya. Baik. Apa Bahwa itu, Pak? coding itu mungkin masih belum diperlukan ya. Jadi masih banyak orang tua murid itu lebih nyaman dengan ekstrakurikuler yang normal-normal aja seperti kayak belajar bahasa Inggris ya kan, Baik. matematika dan sebagainya. Nah, dari kami dari sisi Wecode, kita sering mengadakan semacam webinar Mas ya, dengan mengundang beberapa praktisi dari luar negeri, dengan beberapa dubes ya. Kalau Mas lihat sendiri dengan Instagram kita ya, wecode.co.id, di situ kita sering mengadakan webinar skala internasional. Tujuannya apa? Untuk memberikan edukasi kepada orang tua murid bahwa akan pentingnya pembelajaran coding sejak dini ya. Baik. Jadi yang kita ciptakan ini adalah fondasi buat anak-anak kita Mas ya. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Han ya, kita ini sudah jauh tertinggal dengan negara-negara yang sudah mengimplementasikan coding sebagai mata pelajaran intrakurikuler di sekolahnya. Baik. Ya. Jadi tadi kan saya sudah bilang bahwa kita sekarang ini di era transformasi digital. Mas tahu sendiri kan, dulu kalau kita mau pesan makanan harus datang sendiri naik mobil ya kan. Benar. Sekarang kita dengan aplikasi kita bisa Lebih pesan mudah. mobil dan lebih mudah. Nah, behind aplikasi ini dibutuhkan programming, betul tidak? Baik, betul. Ya. Nah, inilah kita berikan edukasi kepada orang tua murid bahwa penting sekali. Nah, di sisi lain, kurikulum yang kita ajarkan tadi disampaikan Mas Han ya, STEAM ya, Science, Teknologi, Engineering, Arts and Mathematics ya. Dan sudah tentu diajarkan bahasa Inggris karena memang bahasa coding itu bahasa Inggris ya. Betul. Jadi saya sering berbincang-bincang dengan orang tua murid ya. Kenapa sih kita harus belajar coding? Saya sampai kasih simulasi perhitungan. Mas tahu sendiri. Kalau saya mau tanya challenge Mas Panca, 5 orang terkaya di dunia siapa aja Mas? Ada Jeff Bezos yang main Amazon ya kan, ada Elon Musk, ada Mark Zuckerberg ya kan. Jadi orang-orang itu adalah Orang yang backgroundnya teknologi. betul Mas. Ada nggak yang ini? Dia rata-rata kalau kita ngomong di luar daripada itu, rata-rata mereka backgroundnya adalah di sisi IT. Makanya kenapa saya bilang ini kalau kita belajar IT sejak ini mungkin sudah di jalan yang benar ya. Oke. Nah, kalau kembali ke statistik Mas ya, kita ada lihat statistik sekitar tahun 2030 pekerjaan yang bergerak di bidang programming akan mendominasi ya kan dari sisi high paying job. Baik. Begitu. Nah, kembali kalau kita ngomong investasi, kadang-kadang saya berbicara dengan orang tua murid ya. Dia selalu, "Pak, sekarang lagi krisis ekonomi ya. Anak saya lagi belajar bahasa Inggris, ya, lagi belajar matematika." Saya kadang-kadang bilang sama mereka, "Oke, mari kita berhitung Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu belajar di Wecode lah contohnya ya. Iya. Dari SD sampai SMA, paling Bapak dan Ibu itu investasi paling banyak 50 juta. Baik. Nah, kalau statistically speaking ya, di Singapura untuk entry level ya, orang yang mempunyai background di programming atau coding itu sekitar 35 juta, Mas. Entry level ini ya. Sampai 50 juta. Artinya kalau kita ngomong investasi cuma 50 juta, 1 bulan aja sudah break even. Ya, kalau di Indonesia sendiri entry level sekitar 15 sampai 20 juta. Jadi bisa break even sampai 3 bulan. Jadi kadang-kadang sampai mendalam kayak gini harus kita jelaskan kepada orang tua akan pentingnya belajar coding ini sejak dini. Baik. Ya. Menurut Mas Panca. Seperti itu. Ya, betul. Nah, saya ini kembali ke Pak Han dulu. Nah, bahasa pemrograman itu kan ada banyak. Betul. Seperti Java misalnya, atau DLP dan sebagainya. Nah, kalau di Wecode ini yang kita gunakan seperti apa? Baik, Mas Panca betul sekali ya, bahasa pemrograman itu banyak sekali. Iya. Ya, jadi tapi yang kita gunakan di Wecode ini adalah bahasa Python. Python. Ya, kenapa Python? Ya, kenapa kita pilih Python? Karena Python ini merupakan salah satu yang lagi
kalau kita programmer itu sebutnya rising star. Oke. Ya, jadi Lagi banyak menanjak gitu. betul. Jadi banyak Oke. sekali perusahaan-perusahaan IT ternama yang sekarang mengadopsi Python untuk di back-end-nya. Baik. Ya, jadi makanya kita akan prediksi ke depannya Python ini akan high demand. Oke. Nah, itu pertama. Yang kedua, Python ini sangat populer. Kenapa populer? Karena Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah dipelajari. Paling mudah. Paling mudah. Oke. Kenapa paling mudah? Karena bahasa Python itu paling dekat dengan bahasa manusia. Oke. Ya, jadi dia lebih sedikit yang namanya kalau kita coding ada titik koma, ya kan ada huruf simbol-simbol Benar. gitu ya. Kalau Python itu paling sedikit. Oke. Ya, jadi dia seperti merangkai kalimat. Baik. Nah, makanya kenapa kita pilih, wah ini sangat cocok untuk anak-anak. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah belajar di Wicode nih, target atau goals-nya untuk lulusan Wicode ini seperti apa? Nah, ini seperti tadi Pak Hadi sudah sempat jelaskan investasi. Ya, jadi memang kurikulum kita susun sedemikian rupa sehingga anak-anak yang sudah lulus semua level itu kita jamin pasti bisa kerja di perusahaan IT. Baik. Ya, mungkin belum sebagai senior ya, mungkin sebagai entry level programmer lah, gitu ya, Baik. junior programmer. Tapi at least dia sudah ada base yang kuat. Oke. Nah, kalau dia mau dalami lagi di university, itu dia kami yakin akan menjadi rising star juga di universitasnya. Oke. Ya, jadi memang ini goal kita gitu ya. Jadi kembali lagi ke visi kita untuk menjawab kebutuhan darurat programmer di Indonesia. Kebutuhan darurat programmer. Betul. Baik. Untuk mendaftar, misalnya ini ada pemirsa Sapa Sulsel yang tertarik untuk mendaftar di Wicode atau lebih tahu lebih jauh mengenai Wicode, bagaimana untuk mengakses ke Wicode ini? Pendaftarannya mungkin? Jadi kebetulan ini berita baik ya. Jadi Wicode kita sekarang sudah buka di Makassar. Baik. Ya, jadi bisa langsung kontak ke Instagram kita. Ya, bisa di situ ada nomor kontaknya, bisa langsung mendaftar di sana. Nanti dari tim Wicode sendiri kita akan mengontak, ya kan, kita akan ada sedikit interview. Interview? Ya, ada kita akan interview. sedikit interview ya, mungkin Baik. ditanya apakah sudah pernah belajar coding, ya kan? Oke. Bagaimana interest anak Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita akan ada sedikit trial class. Ya, jangan takut, trial class ini free, Oke. ya kan? Jadi untuk menentukan di mana level si anak. Baik. Ya, jadi nanti kita akan masukkan ke dalam kelas yang cocok. Oke, Ya, seperti mungkin itu. seperti itu. Oke. Nama Instagramnya apa nih, Pak? Wicode Makassar ya, wicode.makassar. Wicode.makassar. Ya, jadi bisa dicari saja, ya kan? Atau kalau mau ke Wicode pusat, ya itu bisa dicari di wicode.id juga. Wicode.id. Ya, nanti kita akan hubungkan sesuai dengan daerahnya. Baik. Ya. Seperti itu. Nah, terakhir saya ke Pak Hadi. Nah, Baik. harapan Bapak ke depannya tentang Wicode ini, Pak Hadi. Seperti saya bilang dari awal Mas Panca ya, kita Baik. pengen hadir di setiap provinsi di seluruh Indonesia Mas. Oke. Ya, simpel sekali, kita pengen tadi saya sampaikan bahwa kita pengen membangun pondasi anak-anak bangsa ini Mas ya, Iya. supaya bisa melek teknologi ya. Baik. Kalau kita belajar sejak dini, di saat kita sudah mature itu untuk belajar kejuruan baik itu artificial intelligence, robotik itu bisa lebih mudah Mas dibandingkan tidak memiliki sama sekali background ya. Jadi mungkin itu memang tujuan kita ya Pak Han ya. Jadi ingin supaya anak-anak bangsa tetap mengikuti tren teknologi sekarang Mas gitu Baik. ya. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak Pak Hadili dan juga Pak Hantan sudah berkunjung ke Sapa Sulsel Baik, pagi ini terima dan kasih, membagikan Mas, ya. begitu banyak inspirasi tentang Wicode School of Programming.